Baik, saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Ekonomi Pembangunan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang stimulus kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi efek COVID-19. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang komprehensif dalam penanganan COVID-19. Di bidang kebijakan fiskal, pemerintah mengeluarkan dana APBN sebesar 62,3 triliun untuk penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 juga dilakukan pemerintah dengan menyediakan obat-obatan, alat-alat medis, dan tim medis dalam penanganan COVID-19. Kementerian Keuangan juga diharapkan untuk membuat PMK yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak. Nah, apa saja yang dilakukan pemerintah dalam penanganan efek COVID-19 yang berkaitan dengan penurunan pajak? Yaitu pemerintah memutuskan untuk penghasilan karyawan itu ditanggung oleh pemerintah dan adanya pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Selain itu, pemerintah memberi insentif fasilitas pajak pertambahan nilai yang terkena dampak COVID-19. Baik, kebijakan fiskal yang pertama itu pemerintah membuat kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran di 10 daerah wisata yang terdiri dari 33 kabupaten dan kota. Pemerintah memberikan kartu sembako untuk melindungi daya beli masyarakat. Stimulus fiskal yang kedua, itu kebijakan kontrasiklus kebijakan pemerintah melalui stimulus ini untuk menambah gerak perekonomian, juga untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah memperhatikan masyarakatnya. Baik, yang berikutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah seimbang antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, supaya dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, otoritas moneter tetap harus menjaga nilai tukar rupiah dan Bank Indonesia harus menurunkan suku bunga dan memberikan kredit murah kepada masyarakat. Nah, berapa sih suku bunga yang diturunkan Bank Indonesia? Suku bunga yang diturunkan oleh Bank Indonesia adalah 4,5% dari sebelumnya 4,75%. Dan bagaimana dampaknya? Dan bagaimana dampak penurunan suku bunga? Dampak penurunan suku bunga akan berdampak terhadap acuan Bank Indonesia. Pastinya akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi. Saran bagi pemerintah dan masyarakat bahwa pemerintah harus menetapkan kebijakan at all costs seperti pengadaan alat kesehatan, penunjangan pemeriksaan, ruang isolasi dan alat pelindung diri, menggratiskan biaya pemeriksaan. Kedua, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah diharapkan mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kondisi pemerintah, diantaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Nah, syaratnya bagi masyarakat, agar masyarakat tetap jaga jarak dan memperhatikan kebersihan lingkungan dan hidup sehat.